Film dimulai pada tahun 1944 di sebuah kemah konsentrasi milik Nazi, Auschwitz, Polandia. Di adegan ini kita akan melihat seorang anak dari kaum Yahudi Eropa yang ditahan di kemah tersebut, diambil secara paksa dari kedua orang tuanya untuk dipekerjakan secara paksa kepada Nazi. Dan, baik ibu dari anak itu, maupun si anak itu sendiri, terlihat tidak mau dipisahkan. Melihat ibunya histeris, si anak terlihat mengeluarkan kemampuan yang sangat tidak biasa. Gerbang besi yang memisahkan ia dan ibunya, dibuat ringsek, hanya dengan mengarahkan tangannya ke arah gerbang tersebut. Situasi tidak biasa tersebut pun akhirnya berhenti, ketika salah satu prajurit Nazi memutuskan untuk memukul anak tersebut, sampai si anak itu tidak sadarkan diri. Anak ini bernama Eric Lancer, dan ia tidak lain adalah salah satu antagonis dalam jagat sinematik X-Men yang lebih kita kenal dengan nama Magneto. Selamat datang di kanal LKS. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film X-Men sebagai pelengkap deretan alur cerita film X-Men yang ada di kanal ini. Film yang dirilis tahun 2000 ini adalah franchise X-Men yang pertama dan cikal bakal terlahirnya panggung jagat sinematik X-Men. Seperti apa alur ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju alur ceritanya. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini untuk subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Film kembali dimulai pada tahun 2000 di sebuah tempat di Mississippi, Amerika Serikat. Terlihat sepasang kekasih yang bernama Cody dan Anna Marie sedang menghabiskan waktu bersama di dalam kamar di rumah si Cody. Awalnya mereka hanya sekedar mengobrol, namun lama-kelamaan aktivitas mereka berdua menjadi lebih intim. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Cody. Si Cody terlihat kesakitan dan kejang-kejang. Mendengar jeritan dari Marie, orang tua dari Cody memasuki kamar. Mereka pun menemukan anaknya dalam keadaan sekarat. Mereka pun menanyakan apa penyebabnya kepada Marie. Sambil terlihat ketakutan, Marie menjawab bahwa Cody seperti itu setelah ia menyentuh Cody. Adegan yang baru saja kita saksikan adalah kali pertamanya Marie alias Rogue mengetahui bahwa ia seorang mutan dengan kemampuan yang bisa menyerap kekuatan, energi, ingatan, pengetahuan, bakat, kepribadian, dan kemampuan fisik manusia dan mutan, hanya dengan melakukan kontak fisik dengan manusia atau mutan lainnya. Adegan berpindah ke seorang mutan yang bernama Jean Grey, yang sedang menjelaskan tentang subspesies manusia, yang dinamakan mutan, di depan para senator Amerika Serikat, di sebuah sidang terbuka yang membahas perihal pendataan mutan. Untuk detail sosok mutan yang bernama Jean ini, bisa teman-teman ketahui lebih lanjut di alur cerita film X-Men Apocalypse dan X-Men Dark Phoenix, yang link video alur cerita filmnya ada di deskripsi video ini. Lanjut. Sidang dengar pendapat ini adalah langkah sosialisasi program pemerintah Amerika Serikat yang akan mendata dan meregistrasi seluruh mutan yang tinggal di Amerika Serikat, atau dengan kata lain membuat KTP khusus untuk mutan. Program tersebut bertujuan supaya masyarakat luas bisa mengetahui jika ada mutan di antara mereka atau di lingkungan mereka. Tidak hanya nama dan domisili, program pendataan ini juga akan mencatat kekuatan atau kemampuan apa saja yang dimiliki masing-masing mutan yang didata nantinya. Salah satu senator yang bernama Senator Kelly menginterupsi pemaparan dari Jean Grey. Kelly mengatakan bahwa edukasi tentang mutan dari Jean tidak bisa mengatasi masalah yang menjadi fokus utama sidang ini. Kelly pun meyakinkan audiensi dan senator lainnya tentang perlunya pendataan mutan. Karena menurutnya, eksistensi mutan beserta kekuatan yang mereka miliki berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional. Maka dari itu, masyarakat luas perlu mengetahui semua mutan yang ada dengan masing-masing kekuatan yang mereka miliki, agar masyarakat bisa lebih waspada. Apa yang diuraikan oleh Kelly pun disambut dengan riuhnya tepuk tangan dari mayoritas orang-orang yang hadir di sidang tersebut. Charles Francis Xavier alias Profesor X yang menghadiri sidang tersebut, terlihat kecewa dengan antusiasme audiensi yang ada di situ perihal pendataan mutan ini. Mereka lupa bahwa mutan juga adalah makhluk hidup, dan bagian dari dunia ini, yang seharusnya mempunyai hak-hak yang sama dengan manusia, dalam hal ini, hak atas privasi dan keamanan. Dan, yang kecewa atas hasil dari sidang ini, bukan hanya Jean dan Charles. Terlihat, tidak jauh dari tempat Charles berada, ada Eric yang langsung meninggalkan ruangan sidang dengan perasaan yang kecewa dan marah. Eric. Charles pun menyusul Eric, dan meminta teman lamanya itu,
agar tidak mengambil jalan kekerasan untuk menanggapi rencana pendataan mutan tersebut. Namun Eric tidak peduli dengan permintaan Charles. Eric malah meminta Charles untuk tidak menjadi penghalang atas jalan apapun yang akan Eric lakukan nantinya. Untuk detail dari kekuatan mutan milik Charles, sudah saya jelaskan di alur cerita film X-Men First Class. Link alur ceritanya ada di deskripsi video ini. Lanjut. Adegan berpindah ke Mary yang baru saja sampai di suatu tempat di negara Kanada. Kedatangan Mary ke Kanada bukanlah tanpa alasan. Mary memutuskan untuk mengasingkan dirinya setelah kekasihnya mengalami insiden dikarenakan dirinya. Mary yang tidak tahu harus kemana setelah berada di Kanada, mendatangi sebuah klub yang menyelenggarakan pertarungan ilegal. Di klub tersebut Mary menyaksikan seorang pria dengan julukan Raja Kandang, yang bertarung tanpa henti, dan menang secara terus-menerus, dengan menumbangkan setiap lawan demi lawan yang menantang dirinya. Si Raja Kandang ini tidak lain adalah Logan alias Wolverine. Logan di film ini adalah Logan yang ingatannya telah terhapus, setelah ditembak oleh Stryker dengan peluru adamantium, yang bisa teman-teman lihat kisahnya di alur cerita film X-Men Origins Wolverine. Atau, alternatif cerita lainnya, setelah Logan melarikan diri dari Fasilitas X, setelah diimplan adamantium pada tubuhnya, yang bisa teman-teman lihat kisahnya di alur cerita film X-Men Apocalypse. Lanjut. Singkat cerita pertarungan ilegal tersebut pun usai. Mary yang belum mengetahui harus pergi kemana, memutuskan untuk berdiam diri di sebuah bar yang ada di klub tersebut. Tidak lama Logan datang ke bar tersebut untuk minum-minum. Televisi yang ada di bar tersebut sedang menayangkan acara berita, yang memberitakan bahwa sebuah konferensi tingkat tinggi antar 200 negara akan dilangsungkan di Amerika Serikat, untuk membahas ancaman fenomena mutan dan dampaknya bagi dunia. Tidak berselang lama, salah satu lawan tanding Logan sebelumnya mendatangi Logan, karena tidak terima dikalahkan oleh Logan. Setelah mengintimidasi Logan, si pria tersebut mengeluarkan pisau dan berniat untuk melukai Logan dari belakang. Namun Mary yang melihatnya, berteriak memperingatkan Logan. Logan pun dengan sigap menghindar, dan balik menodong si pria tersebut dengan cakar adamantiumnya. Pemilik bar tersebut mencoba membantu si pria tadi, dengan menodongkan senapan kepada Logan. Namun Logan dengan sigap memotong senapan tersebut dengan cakarnya. Logan pun bergegas pergi dari bar tersebut. Mary pun juga ikut keluar dan mengikuti Logan. Setibanya di luar, Logan langsung menaiki mobil van-nya, dan pergi dari tempat tersebut. Setelah berkendara cukup lama, Logan merasa mobilnya lebih berat daripada biasanya. Logan pun menghentikan mobilnya, dan mengecek sespan tempat motornya berada. Logan pun menemukan Mary yang menumpang tanpa izin di dalam sespannya. Logan pun meminta Mary untuk turun, dan tanpa memperdulikan Mary yang mengatakan bahwa ia butuh bantuan dan tumpangan, Logan meninggalkan Mary dan melanjutkan perjalanannya. Namun karena kasihan dengan Mary, Logan menghentikan kembali mobilnya, mengisyaratkan agar Mary kembali naik ke mobilnya. Setelah meminta makanan kepada Logan, Mary pun memperkenalkan dirinya, dan mereka berdua mulai berbincang-bincang. Logan yang melihat Mary kedinginan, menyalakan pemanas suhu, dan meraih tangan Mary, bermaksud mendekatkan tangan Mary dengan pemanas tersebut. Namun Mary menghindar, dan mengatakan bahwa jika seseorang menyentuh kulitnya, orang tersebut akan terluka, karena Mary juga seorang mutan seperti halnya Logan. Mereka pun kembali berbincang. Logan yang sesekali menoleh ke arah Mary, tidak melihat pohon yang tiba-tiba tumbang di depannya, akibatnya mobil Logan menabrak pohon tersebut, dan Logan yang tidak memakai sabuk pengaman terlempar keluar dari mobilnya. Sedangkan Mary yang memakai sabuk pengaman, harus terjepit dashboard mobil, dan terlihat di ruangan belakang mobil Logan, ada api yang menyala dan membakar salah satu baju Logan yang ada di sana. Tidak lama Logan pun kembali bangkit, dan berjalan kembali ke mobilnya untuk menyelamatkan Mary. Namun tiba-tiba Logan menghentikan langkahnya, ketika melihat pohon yang tumbang tersebut tidak tumbang dengan sendirinya, melainkan terlihat ada orang yang sengaja menumbangkannya. Logan pun mencium bau dari seseorang yang tidak asing baginya, dan baru saja ia mengeluarkan cakarnya, seorang mutan menyerangnya dan melemparkan tubuh Logan. Mutan ini adalah kakak kandung, sekaligus musuh bebuyutannya Logan, yang bernama Victor alias Sabretooth. Victor di film ini jauh berbeda dengan Victor di film X-Men Origins Wolverine. Victor di film X-Men Origins Wolverine adalah seorang mutan yang pintar dan taktis, sedangkan Victor di film ini cenderung seorang mutan yang buas dan tidak memakai otaknya. Lanjut. Sementara itu, api di mobil mulai membesar, dan terlihat mendekati gas LPG yang ada di mobil tersebut. Mary pun berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari mobil tersebut. Sedangkan Logan yang baru saja bangkit, kembali dipukul dengan sebatang kayu oleh Victor.
Logan pun kembali terlempar dan mendarat di kap mobilnya, dan kali ini Logan langsung tidak sadarkan diri. Keadaan semakin memburuk bagi Logan dan Mary. Victor mulai mendekati ke arah Logan dan Mary, ditambah api di dalam mobil semakin membesar. Namun tiba-tiba, datang dua mutan lainnya yang membantu Logan dan Mary. Dua mutan tersebut adalah Ororo alias Storm, dan Scott alias Cyclops, dan mereka berdua tidak lain adalah X-Men. Ororo menyerang Victor dengan meniupkan badai ke arahnya, disusul oleh Scott yang menembaknya dengan sinar plasma. Dua serangan itu sudah cukup membuat Victor mengurungkan niatannya kepada Logan, dan pergi dari tempat tersebut. Setelahnya, sebelum mobil Logan meledak, Ororo dan Scott berhasil membawa Mary dan Logan menjauhi mobil tersebut. Penyerangan yang dilakukan Victor kepada Logan bukan tanpa alasan. Diketahui, Victor diutus oleh Eric untuk menculik Logan. Meski sampai sini belum diketahui untuk alasan apa Eric ingin menculik Logan. Adegan berpindah ke markas Eric. Salah satu anak buah Eric yang lainnya, yang bernama Mortimer alias Toad, terlihat mengejek Victor, dikarenakan Victor pulang dengan tangan kosong. Victor pun melapor kepada Eric bahwa misinya digagalkan oleh X-Men. Eric terlihat tidak terlalu mempermasalahkan kegagalan Victor tersebut. Eric mengajak Victor untuk ikut dengannya, untuk membantu dirinya mempersiapkan sebuah rencana yang akan Eric jalankan saat konferensi tingkat tinggi umat manusia digelar. Adegan berpindah ke Logan yang masih pingsan, sekarang telah berada di fasilitas rahasia X-Men, dan sedang diperiksa kondisinya oleh Jean. Jean memulai rangkaian pengecekan medisnya, dengan mengambil sampel darah Logan. Namun tiba-tiba, Logan sadarkan diri dan berbalik mengunci Jean. Setelah beberapa saat Logan pun lari dari ruangan pemeriksaan, dan terlihat mencari-cari jalan untuk keluar. Logan yang sebelumnya pernah menjadi bahan percobaan penelitian, memiliki trauma tersendiri terhadap fasilitas atau tempat seperti ini. Logan dengan panik dan takut menyusuri ruang demi ruang untuk mencari jalan keluar. Dan, tiba-tiba Logan mendengar suara seseorang di dalam pikirannya. Suara tersebut pun menuntun Logan untuk keluar dari fasilitas tersebut. Kini Logan berada di sebuah mansion yang difungsikan menjadi sekolahan. Dan, mansion tempat Logan berada sekarang, tidak lain adalah sekolah untuk anak dengan bakat khusus milik Charles. Kali ini suara di pikiran Logan, memandu Logan untuk memasuki ruangan tempat Charles sedang mengajar. Dan, suara tersebut tidak lain adalah suara Charles sendiri. Charles berkomunikasi dengan Logan melalui kemampuan telepatinya. Setelah membubarkan kelasnya, Charles pun memperkenalkan dirinya, dan mengatakan bahwa anak-anaknya yang menyelamatkan dan membawa Logan ke tempat ini. Setelah Ororo, Scott dan Jean memasuki ruangan, Charles mengutarakan alasannya membawa Logan ke tempatnya. Charles menjelaskan bahwa ia berusaha untuk melindungi Logan dari Eric, seorang mutan yang akan memulai perang dengan umat manusia. Seperti kita tahu, Eric mengutus salah satu anak buahnya yaitu Victor, untuk menculik dan membawa Logan kepada Eric. Charles meminta Logan untuk tetap di sini sementara waktu, sampai Charles menemukan apa yang direncanakan oleh Eric kepada Logan. Namun sedikit pun Logan tidak peduli dengan apa yang Charles sampaikan. Logan mengatakan bahwa ia tidak butuh perlindungan dari siapapun. Logan pun lebih memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Namun ketika Charles mengatakan bahwa ia bisa membantu Logan mengembalikan ingatannya, Logan pun mengurungkan niatnya untuk pergi, dan mulai menerima apa yang coba Charles sampaikan kepadanya. Sambil mengajak Logan untuk berkeliling mansionnya, Charles melanjutkan kembali ceritanya. Charles mengatakan bahwa sekolah ini dibangun sebagai langkah anonimitas yang ia lakukan untuk melawan permusuhan dunia terhadap mutan. Charles sengaja membiarkan masyarakat umum beranggapan bahwa sekolahnya adalah sekolah untuk anak dengan bakat khusus. Ororo, Scott dan Jean adalah beberapa di antara murid angkatan pertama sekolah ini. Charles melindungi dan mengajari mereka agar dapat mengontrol kekuatan yang mereka miliki, agar nanti jika saatnya sudah tiba, mereka dapat mengajari murid yang lebih muda untuk melakukan hal yang sama. Mayoritas murid sekolah ini Charles temukan dalam keadaan lari dari rumah, kesepian, dan takut akan kekuatan yang mereka miliki, dan beberapa di antaranya memiliki kekuatan yang berbahaya bagi diri mereka dan bagi orang-orang di sekitarnya, seperti halnya kekuatan mutan yang Mary miliki. Untuk itu sekolah ini hadir, agar mutan-mutan seperti Mary dapat berada dengan teman-teman sebayanya, untuk belajar merasa diterima, dan tidak takut lagi akan bakat yang ia punya. Adapun setelah mereka lulus dari sekolah ini, mereka semua bebas untuk memilih, antara kembali kepada masyarakat atau tetap di sini, untuk membantu sekolah. Dan, lulusan yang memutuskan untuk tinggal dan setia pada tempat ini, dipanggil dengan sebutan X-Men. Charles pun mengatakan, bahwa tempat ini tidak hanya difungsikan sebagai sekolahan, di ruangan bawah mansion ini, terdapat beberapa fasilitas rahasia yang mendukung X-Men untuk melaksanakan beberapa misi dan tujuan.
baik untuk melindungi mutan dari manusia jahat, maupun melindungi manusia dari mutan yang tidak bertanggung jawab. Fasilitas ini Charles bangun ketika Charles masih muda, dengan dibantu sahabat baiknya, yang tidak lain adalah Eric. Namun, tragedi demi tragedi yang dialami oleh Eric, membuat Eric tumbuh dengan amarah dan dendam kepada manusia, yang membuat Charles dan Eric akhirnya berpisah, karena cara atau jalan mereka yang berseberangan. Dan, salah satu fokus utama dari X-Men adalah mencegah tujuan dari mutan-mutan seperti Eric, yang ingin memusnahkan manusia. Menutup percakapannya, Charles meminta waktu 48 jam kepada Logan, untuk menemukan apa yang diinginkan Eric dari Logan. Sebagai imbalannya Charles berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuannya, untuk membantu Logan mengingat masa lalunya, agar kehampaan hidup Logan bisa terobati. Adegan berpindah ke Senator Kelly, yang baru saja selesai menghadiri sebuah pertemuan, dan akan kembali pulang menggunakan helikopter pribadinya. Setelah beberapa lama mengudara, Kelly baru menyadari bahwa rute yang helikopter tersebut lalui, bukan rute menuju kediamannya. Akhirnya Kelly sadar bahwa dirinya telah diculik, setelah pengawal pribadi Kelly yang sedari tadi bersamanya, menampakkan wujud aslinya, yang ternyata seorang mutan yang menyamar dengan kemampuan perubahan bentuk fisik, yang tidak lain adalah Raven alias Mystic. Bahkan pilot helikopter tersebut pun sudah bukan orangnya Kelly lagi, melainkan Mortimer. Kelly pun terlihat dibawa menuju sebuah pulau, di mana di pulau tersebut sudah menunggu Eric yang sudah siap dengan rencananya untuk Kelly. Adegan berpindah kembali ke Logan yang sedang dipindai tubuhnya oleh Jean. Di adegan ini kita bisa melihat Logan yang menggoda Jean. Setelah hasil pemindaian keluar, Jean menyampaikan hasil pemindaian tersebut kepada Charles, Ororo, dan Scott. Dan, pada intinya Jean mengatakan, bahwa tengkorak dan seluruh tulang belulang Logan dilapisi oleh logam yang sangat keras, yang kita tahu sebagai adamantium. Selain itu Jean juga membahas tentang kemampuan mutasi Logan lainnya, yaitu penyembuhan atau generasi tubuh yang sangat tinggi. Mengetahui fakta-fakta tentang Logan, Charles berasumsi bahwa yang Eric inginkan bukanlah Logan, melainkan hal lain, yang Charles sendiri pun tidak bisa menebaknya. Adegan kembali berpindah ke Senator Kelly yang sudah berada di pulau, diikat pada kursi besi, dan di depannya terdapat semacam perangkat yang sudah disiapkan oleh Eric. Tidak lama Eric datang dan menyapa Kelly. Kelly mengatakan jika Eric melukai atau membunuhnya, akan membuat manusia semakin melihat mutan sebagai ancaman, dan program pendataan mutan usulan dirinya akan lebih dipercepat lagi oleh pemerintah. Menanggapi perkataan Kelly, Eric mengatakan bahwa ia tidak berniat melukai ataupun membunuh Kelly. Eric pun menaiki perangkat yang ada di depan Kelly, dan mulai mengaktifkan fungsinya, dengan memakai kemampuannya dalam memanipulasi medan magnet. Perangkat tersebut pun mulai mengeluarkan semacam gelombang kasat mata, yang semakin lama semakin membesar, menyelimuti ruangan tersebut, dan bahkan lama-lama menyelimuti seluruh pulau tersebut. Adegan berpindah ke Logan yang diantar oleh Jean menuju kamarnya. Di adegan ini, Logan lagi-lagi mencoba menggoda Jean, dan meminta Jean untuk membaca pikiran Logan tentang Jean. Namun ketika Jean melakukannya, Jean malah melihat sekilas masa lalu Logan ketika menjadi bahan eksperimen oleh Stryker. Tidak lama Scott pun datang untuk menjemput Jean. Jean pun berpamitan kepada Logan, dan pergi duluan. Sedangkan Scott, sebelum dirinya juga pergi, Scott mengatakan kepada Logan agar jangan coba-coba untuk mendekati Jean, karena Jean adalah kekasihnya. Stay away from my girl. Malam harinya, Mary yang tidak bisa tidur, memutuskan untuk berkunjung ke kamar Logan. Sesampainya di sana Mary mendapati Logan yang terlihat sedang mengalami mimpi buruk dan sangat gelisah dalam tidurnya. Namun sebenarnya Logan tidak hanya bermimpi. Dalam tidurnya Logan melihat beberapa kilasan masa lalunya, saat menjadi bahan eksperimen Stryker. Khawatir dengan keadaan Logan, Mary terus mencoba membangunkan Logan, sampai Logan akhirnya terbangun. Namun tanpa Logan sadari, Logan mengeluarkan cakarnya saat ia bangun, dan tidak sengaja melukai Mary. Mary pun mulai sekarat karenanya. Logan pun berteriak-teriak meminta tolong. Karena bingung harus berbuat apa, Logan membiarkan Mary menyentuh wajahnya. Dan tiba-tiba, luka Mary mendadak sembuh ketika Mary menyentuh Logan. Namun akibatnya, sekarang giliran Logan yang kesakitan. Logan mulai kejang-kejang dan jatuh pingsan. Scott, Jean, Ororo dan beberapa mutan lainnya mulai berdatangan ke kamar Logan. Mereka pun langsung menolong Logan. Sedangkan Mary, dengan penuh rasa penyesalan ia bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa saat Logan terbangun dari pingsannya. Di sampingnya ada Charles yang menungguinya sedari tadi. Charles pun menjelaskan situasi yang tadi Logan alami. Charles menjelaskan bahwa penyebab Mary bisa selamat dari kecelakaan tadi, tidak lain adalah berkat kekuatan Mary sendiri. Mary yang sempat menyentuh Logan saat ia sekarat,
menyerap kekuatan penyembuhan milik Logan untuk sementara waktu, dan hal tersebutlah yang membuat nyawa Mary terselamatkan. Adegan berpindah ke Senator Kelly yang sekarang ditahan di sebuah kurungan oleh Eric. Secara tidak sengaja, Kelly mengetahui bahwa sekarang ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Saat Kelly menyandarkan kepalanya di jeruji besi jendela penjara tersebut, tiba-tiba tubuhnya bisa berubah bentuk dengan sendirinya, mengikuti bentuk celah dari jendela tersebut. Memanfaatkan kemampuan tersebut, Kelly keluar dari ruang tahanan melalui jendela itu. Tidak lama, Eric dan Victor mendatangi tempat Kelly ditahan untuk mengecek keadaan Kelly. Namun Kelly sudah tidak berada di ruangan tersebut. Eric pun mengecek keluar jendela. Eric pun mendapati Kelly sedang bergelantungan di tebing, mencoba keluar dari pulau tersebut. Lewat percakapan antara Eric dan Kelly di adegan ini, kita bisa tahu bahwa yang Eric lakukan kepada Kelly sebelumnya adalah sebuah prosedur untuk memicu mutasi pada genetika manusia, atau dengan kata lain, Eric merubah Kelly menjadi seorang mutan. Eric pun meminta Victor untuk menarik Kelly kembali ke atas, namun Victor gagal melakukannya, karena tangan Kelly melar dan terlalu licin untuk digenggam. Kelly pun terjatuh ke laut yang berada di bawahnya. Keesokan harinya Kelly berhasil mencapai kembali ke daratan utama. Kelly tiba di sebuah pantai yang sedang ramai oleh pengunjung. Puluhan pasang mata pun menatap Kelly dengan perasaan aneh dan jijik. Adegan berpindah kembali ke sekolah. Mary yang masih bersedih atas kecelakaan yang melibatkan dirinya dan Logan, dihampiri oleh seorang mutan yang bernama Bobby. Bobby mengatakan kepada Mary, sejak kejadian kemarin, murid-murid yang lain menjadi ketakutan oleh kekuatan Mary yang dikabarkan bisa menyerap kekuatan mutan lainnya. Selain itu, Bobby pun mengatakan bahwa ia mendengar kalau Charles marah kepada Mary dan berencana untuk melakukan sesuatu kepada Mary. Untuk itu, Bobby pun menyarankan kepada Mary untuk meninggalkan sekolah saja dan menempuh jalan hidupnya sendiri. Mary pun terlihat mempercayai semua perkataan Bobby dan memutuskan untuk pergi meninggalkan sekolah. Mary tidak mengetahui bahwa lawan bicaranya barusan bukanlah Bobby yang asli, melainkan Raven yang menyamar menjadi Bobby yang sengaja membuat Mary meninggalkan sekolah. Beberapa saat setelahnya, Logan menemui Charles untuk menanyakan keberadaan Mary. Dan, dengan kekuatannya Charles bisa langsung mengetahui jika Mary telah kabur dari sekolah ini. Charles pun memutuskan untuk mencari keberadaan Mary menggunakan Cerebro. Cerebro adalah sebuah perangkat untuk menemukan posisi atau keberadaan seorang manusia atau mutan, dengan mendeteksi gelombang otak pada manusia atau mutan. Cerebro hanya bisa digunakan oleh mutan dengan kekuatan pikiran seperti Charles, dan jangkauan pencarian Cerebro mencakup seluruh planet bumi. Bahkan dalam film Dark Phoenix, Cerebro bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota X-Men yang berada di luar angkasa. Lanjut, tidak butuh waktu yang lama, Charles pun menemukan keberadaan Mary. Mary berada di sebuah stasiun kereta api, dan berencana untuk pergi menggunakan kereta. Setelahnya, Charles langsung mengutus Scott dan Ororo untuk membawa Mary kembali. Dan, meski Logan bersikeras untuk ikut, Charles meminta Logan untuk tetap tinggal bersamanya, karena Charles belum bisa mengetahui tentang rencana Eric kepada Logan. Namun seperti kita tahu, Logan bukan orang tipe penurut. Logan pun diam-diam pergi untuk mencari Mary, mendahului Scott dan Ororo menggunakan motor milik Scott. Hey kid. Sesampainya di stasiun, Logan langsung menemukan Mary. Dan, setelah Logan mengetahui alasan dari kepergian Mary, Logan langsung membujuk Mary untuk kembali pulang ke sekolah bersamanya. Sementara itu, Raven yang masih berada di sekolah, menyusup masuk ke dalam Cerebro dan terlihat menyabotase hardware Cerebro tersebut. Kembali ke Logan dan Mary. Logan mengatakan bahwa Charles tidak mungkin marah kepada Mary, karena bahkan bagi seorang seperti Logan, Logan percaya bahwa Charles adalah orang baik yang benar-benar tulus dalam menolong sesama kaumnya. Selain itu, Logan mengatakan bahwa tidak ada tempat lain yang aman dan tenang untuk Mary tinggali, selain daripada sekolah Charles. Mary pun akhirnya mau untuk kembali ke sekolah, asalkan Logan berjanji untuk selalu melindunginya, selama ia berada di sana. Adegan berpindah ke Scott dan Ororo, yang sudah berada di stasiun untuk mencari Mary. Ororo yang sedang bertanya di pusat informasi stasiun tersebut, dicekik dari belakang oleh Victor. Scott yang berada tidak jauh dari Ororo, langsung bersiap untuk membantu Ororo. Namun Mortimer tiba-tiba datang, dan menghancurkan kacamata milik Scott. Dengan hancurnya kacamata tersebut, jangankan untuk bertarung, untuk melihat saja Scott tidak akan bisa, karena tanpa kacamata tersebut, ketika Scott membuka matanya, sinar plasma akan terus keluar dari matanya, tanpa terkontrol. Meski Ororo berhasil melepaskan diri dari Victor, namun Ororo harus kehilangan jejak dari Victor.
Kali ini Logan dan Mary yang mendapat kunjungan dari Eric. Tanpa basa-basi, Logan langsung mengeluarkan cakarnya dan bersiap untuk bertarung. Namun seperti kita tahu, salah satu kelemahan Logan adalah kemampuan pengendalian logam milik Eric. Dengan mudah, Eric berhasil mengunci gerakan Logan. Dan, lewat dialog antara Logan dan Eric di adegan ini, kita bisa tahu bahwa yang selama ini Eric incar bukanlah Logan, melainkan Mary. Setelah membuat Logan pingsan, Eric dan kawan-kawan pun menculik Mary. Namun saat mereka akan pergi meninggalkan stasiun, kepolisian yang merespon kerusuhan di stasiun tersebut telah bersiaga di depan pintu keluar. Polisi pun meminta Eric untuk tetap diam di tempat dan mengangkat tangannya. Eric memang mengangkat tangannya, namun bukan untuk menyerah, melainkan untuk unjuk kekuatannya dengan melemparkan 2 mobil polisi ke udara. Melihat hal tersebut, semua polisi pun mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Eric. Namun dengan sigap Eric melucuti semua senjata tersebut, melayangkannya di udara, dan mengarahkan semua senjata tersebut ke pemiliknya masing-masing. Namun sebelum Eric akan menghabisi semua polisi tersebut, Victor tiba-tiba mencekik Eric. Namun hal tersebut bukan atas kehendak Victor sendiri. Diketahui Victor sudah dalam pengaruh Charles, yang baru saja tiba ke stasiun bersama Jean. Charles berbicara lewat Victor, dan Mortimer yang juga berada di bawah pengaruh Charles. Charles meminta Eric untuk menghentikan semua ini, dan melepaskan Mary. Namun Eric yang tahu Charles tidak mungkin tega jika harus membunuhnya, meminta Charles untuk melepaskannya, atau jika tidak, Eric akan membunuh semua polisi yang ada di sini. Charles yang mengetahui bahwa Eric bukan menggertak, memilih untuk melepaskan Eric dan membiarkan Mary dibawa oleh Eric. Dengan dijemput oleh Raven, Eric dan kawan-kawan pun pergi dari tempat tersebut. Adegan berpindah kembali ke sekolah. Logan menanyakan kepada Charles, kenapa Charles tidak bisa mengetahui rencana Eric, tidak bisa menggunakan kekuatannya kepada Eric, dan bahkan tidak bisa mencari keberadaan Eric atau Mary sekarang ini. Charles menjelaskan kepada Logan bahwa helm yang selalu dikenakan oleh Eric adalah helm anti-telepati, yang berfungsi untuk memblokade kekuatan manipulasi pikiran dan mental milik Charles. Charles sudah mencoba mengetahui keberadaan Eric dengan memasuki pikiran Mary dan para anak buah Eric. Namun Charles tidak menemukan apa-apa karena dimanapun Eric berada sekarang, tempat tersebut pasti sudah dipasangi alat untuk memblokade kekuatan Charles. Logan pun memutuskan untuk pergi dari sekolah, dan mencoba mencari Mary tanpa bantuan Charles ataupun X-Men. Namun saat Logan akan keluar, di balik pintu sudah ada Senator Kelly yang datang ke sekolah, untuk meminta bantuan dari Jean. Dengan kedatangan Kelly, Logan menunda kepergiannya, dengan harapan, Kelly bisa memberikan petunjuk di mana ia harus mencari Mary. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh Jean, Charles pun datang, dan memasuki pikiran Kelly dan mengakses bagian ingatan, untuk mengetahui apa yang terjadi pada Kelly sebelumnya. Charles pun mengetahui, bahwa Kelly dirubah menjadi mutan oleh Eric, dengan menggunakan sebuah perangkat atau mesin, yang dioperasikan menggunakan tenaga dari kekuatan manipulasi medan magnet milik Eric. Namun, diketahui tubuh tua Eric tidak cukup kuat menahan efek dari penggunaan mesin tersebut. Untuk merubah Kelly pun, Eric nyaris mati karena mesin tersebut. Setelahnya, Charles dan kawan-kawan berdiskusi tentang temuan tersebut. Disimpulkanlah bahwa tujuan Eric menculik Mary adalah untuk menempatkan Mary yang bisa menyerap kekuatan mutan lain di mesin tersebut. Dan setelahnya, Eric akan menyalurkan kekuatannya kepada Mary agar mesin tersebut bisa berfungsi tanpa harus mencederai Eric. Atau dengan kata lain, Mary akan dijadikan tumbal oleh Eric untuk rencana Eric selanjutnya. Sekarang, timbul pertanyaan baru. Di mana Eric akan kembali menyalakan mesin tersebut, dan siapa yang akan Eric rubah menjadi mutan. Sementara itu, Ororo yang ditugaskan untuk menemani Kelly, harus menyaksikan Kelly tewas. Kelly tewas setelah sel-sel tubuhnya menolak mutasi buatan dari mesin Eric. Ororo pun bergegas melaporkan hal tersebut kepada Charles. Senator Kelly is dead. Mengetahui hal tersebut, Charles langsung menyuruh para X-Men untuk bersiap, sementara dirinya akan menggunakan Cerebro untuk mencari keberadaan Eric, sebelum Eric membunuh manusia lainnya dengan mesinnya tersebut. Namun seperti kita tahu, sebelumnya Cerebro telah disabotase oleh Raven. Akibatnya, pikiran Charles menjadi lumpuh untuk sementara waktu, dan Charles harus menjalani serangkaian pengobatan untuk memulihkan kekuatannya kembali. Tidak mau kembali menemui jalan buntu, Jean memperbaiki Cerebro, dan memakai Cerebro untuk menemukan Eric. Meski berhasil menemukan keberadaan Eric, Jean hampir saja celaka karena nekat menggunakan Cerebro. Karena seperti kita tahu, meski kemampuan Jean sama dengan Charles, namun dari segi kekuatan, Jean berada jauh di bawah Charles. Berbekal informasi dari Jean, Scott pun mengadakan briefing singkat sebelum pergi melaksanakan misi.
Scott mengatakan bahwa Eric dan kawan-kawan berada di Pulau Liberty dan sedang menempatkan mesin mereka di patung Liberty. Karena Eric berencana untuk menembakkan mesinnya ke pulau yang bersebelahan dengan Pulau Liberty, yaitu Pulau Ellis, pulau di mana konferensi tingkat tinggi antara para pemimpin dunia sedang dilangsungkan. Tujuan dari rencana Eric adalah untuk mengubah semua pimpinan dunia yang sedang berkumpul di KTT menjadi seorang mutan, dengan harapan ketika seluruh pimpinan dunia adalah seorang mutan, dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali oleh para mutan. Namun Eric tidak mengetahui kalau mesinnya bisa menewaskan manusia. Selain itu, diketahui jika Eric menembakkan mesinnya dari Pulau Liberty, tidak hanya yang berada di Pulau Ellis saja yang akan terkena radiasi dari mesin Eric, melainkan semua orang yang berada di kota New York pun akan ikut terkena dampaknya. Dan pada akhirnya, jika rencana Eric ini benar-benar terlaksana, alih-alih mutan bisa hidup dalam damai, umat manusia akan lebih membenci ras mutan, karena mengetahui mutan melakukan pembunuhan massal kepada umat manusia. Untuk mencegah itu semua, X-Men pun berangkat menuju Pulau Liberty untuk menghentikan Eric. Tidak berselang lama, X-Men pun sampai di Pulau Liberty. Eric yang langsung mengetahui kehadiran mereka, meminta Mortimer dan Raven untuk berjaga di luar, sedangkan Victor ditugasi untuk berjaga di dalam. Sesampainya di dalam patung Liberty, Logan merasakan ada seseorang yang mengintai mereka. Logan pun memutuskan untuk pergi duluan dan mengecek keadaan di depan. Namun tidak lama Logan kembali, tapi kali ini Logan terlihat akan menyerang Scott. Tiba-tiba, datang Logan lainnya, yang langsung menyerang Logan yang satunya. Logan yang mencoba menyerang Scott tadi, tidak lain adalah Raven. Logan dan Raven pun melanjutkan duel mereka di ruangan yang lain. Setelahnya, giliran Mortimer yang datang menyerang Scott, Jean dan Ororo. Meskipun kalah jumlah, Mortimer terlihat mengungguli pertempuran, satu persatu para X-Men dibuat tidak berkutik olehnya. Kembali ke duel antara Logan dan Raven, meski Raven lebih unggul dalam kecepatan dan kelincahan, namun sebanyak apapun Raven berhasil mendaratkan pukulan dan tendangan kepada Logan, hal tersebut tidak berdampak besar kepada Logan. Raven pun memutuskan untuk melarikan diri dari pertempuran. Sementara itu, Ororo yang sebelumnya sempat dibuat pingsan oleh Mortimer, kini sudah sadarkan diri, dan mulai menyerang Mortimer. Kali ini Ororo tidak membiarkan Mortimer mendekatinya sama sekali. Ororo pun menyetrum Mortimer dengan petirnya, sampai Mortimer terpental jauh keluar dari pulau. Kembali ke Logan. Logan yang sedang mencari keberadaan Raven, tiba-tiba didatangi oleh Ororo. Sambil mendekati Logan, Ororo meminta Logan untuk bergabung dengan yang lainnya. Namun berkat instingnya yang kuat, Logan bisa mengetahui bahwa yang mendekatinya bukanlah Ororo yang asli, melainkan Raven yang menyamar. Logan pun membalikan badannya dan menghujamkan cakarnya ke perut Ororo palsu tersebut. Setelah Mortimer dan Raven berhasil dikalahkan, para X-Men pun naik ke bagian atas patung Liberty untuk mencari Mari. Namun baru saja mereka sampai di sana, Eric langsung menawan dan membelenggu semua X-Men menggunakan kekuatannya. Ororo pun membujuk Eric untuk menghentikan niatannya, karena meski mesin Eric berhasil merubah manusia menjadi mutan, manusia tersebut akan mati setelahnya, seperti halnya yang terjadi dengan Senator Kelly. Eric terlihat tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ororo, ia pun pergi untuk memulai rencananya. Sepeninggalan Eric, Logan melepaskan diri dari belenggu Eric menggunakan cakarnya. Victor yang ditugasi menjaga para X-Men tidak tinggal diam. Kini, Logan harus berhadapan dengan Victor. Mereka berdua bertarung sangat sengit di atas kepala patung Liberty. Dan, meski di awal pertarungan Logan terlihat kewalahan melawan Victor, namun tidak lama Logan berhasil mengunci gerakan Victor. Namun sesaat sebelum Logan akan menghabisi Victor, suara jeritan dari Mari mengalihkan perhatian Logan. Victor pun menggunakan kesempatan ini untuk melempar Logan ke bawah. Namun untungnya, Logan masih bisa selamat dengan bergelantungan di patung tersebut. Mengira Logan sudah jatuh ke bawah, Victor kembali ke bawah dan mengecek keadaan X-Men yang lainnya. Namun tiba-tiba, Logan datang dari belakang Victor. Dan, dengan bantuan dari Jean dan Scott, akhirnya Victor pun bisa terkalahkan. No. Sementara itu, Eric sudah selesai menyalurkan kekuatannya kepada Mari, dan mesin pun mulai bekerja. Logan pun menyuruh Ororo dan Jean untuk melemparkannya ke tempat Mari dan Eric berada. Namun setelah Logan berada di sana, Eric langsung mengunci pergerakan Logan. Namun tanpa Eric sadari, posisi berdirinya sekarang membuatnya bisa dibidik oleh Scott. Scott pun menembak Eric sampai Eric jatuh pingsan.
Dengan pingsannya Eric, Logan pun terlepas dari pengaruh Eric. Logan pun menghancurkan mesin tersebut, tepat sebelum radiasi dari mesin tersebut sampai ke Pulau Ellis. Setelahnya Logan langsung mengecek keadaan Mari, namun terlihat tanda-tanda kehidupan Mari telah menghilang. Bahkan ketika Logan mencoba menyentuh Mari, kekuatan Mari pun telah hilang. Namun tidak lama, Logan yang masih memeluk Mari, tiba-tiba mulai mengalami luka di sekujur tubuhnya, dikarenakan kekuatan Mari. Mari yang ternyata masih hidup, langsung mendorong Logan, agar Logan lepas dari pengaruh kekuatannya. Tidak lama terlihat pihak berwajib mulai berdatangan ke Pulau Liberty. X-Men pun bergegas meninggalkan tempat tersebut, sebelum pihak berwajib mengetahui keberadaan mereka. Di adegan ini pun kita bisa tahu, bahwa Raven masih hidup dan menyamar menjadi salah satu petugas keamanan di tempat tersebut. Sama halnya dengan Raven, Eric pun terlihat masih hidup, dan dipastikan Eric akan ditangkap oleh pihak pemerintah setelahnya. Adegan berpindah kembali ke sekolah Charles. Terlihat Charles sudah siuman dari komanya, namun kali ini, giliran Logan yang harus dirawat untuk memulihkan kondisinya. Beberapa hari setelahnya, Jean mendapati bahwa kondisi Logan sudah sepenuhnya pulih, dan tidak lama Logan pun siuman. Lewat percakapan Logan dan Jean kali ini, kita bisa tahu kalau Logan menyatakan perasaannya kepada Jean. Jean pun terlihat bingung harus menjawab apa. Adegan berpindah ke Charles yang sedang bersama Logan. Untuk menepati janjinya membantu Logan menemukan puing-puing masa lalunya, Charles menyuruh Logan untuk mengunjungi sebuah fasilitas yang berada di Danau Alkali, karena menurut beberapa sumber yang berhasil dikumpulkan oleh Charles, dahulunya Logan pernah terlihat beberapa kali berada di sekitaran tempat tersebut. Adegan berpindah ke Logan yang terlihat sudah siap untuk berangkat ke Danau Alkali. Melihat Logan akan pergi, Mari mencoba membujuk Logan untuk tetap tinggal. Logan pun menjelaskan bahwa ia hanya pergi sementara waktu untuk mengurus beberapa hal pribadi. Logan pun menitipkan kalungnya kepada Mari sebagai tanda bahwa ia akan kembali untuk mengambil kalungnya kembali. Film X-Men pun diakhiri dengan Charles yang sedang mengunjungi Eric di penjara yang khusus dibangun untuk menahan Eric. Terlihat mereka sedang mengobrol sambil bermain catur. Charles berkata kepada Eric kalau ia tidak akan pernah berhenti untuk membuat Eric melupakan dendam dan permusuhannya kepada umat manusia. Dan, sebelum sipir penjara menyudahi kunjungan ini, Eric menanggapi perkataan Charles. Eric berkata bahwa apapun yang Charles lakukan, tidak akan membuatnya merubah pandangannya terhadap manusia. Eric pun mengatakan bahwa penjara plastik ini tidak akan menahan ia selamanya, dan saat ia keluar nantinya, perang antara dirinya dan manusia akan kembali ia mulai. I will always be there. Meski beberapa hal di film X-Men ini terasa janggal jika dikorelasikan dengan trilogi prequel X-Men, namun menurut saya jalan cerita di film ini cukup menghibur. Di video selanjutnya saya akan membawakan alur cerita film lanjutan dari film ini, yaitu X2. Dan untuk alur cerita film X-Men yang lainnya, bisa teman-teman temukan linknya di deskripsi video ini. Sekarang, sudah saatnya channel LKS pamit undur diri. Akhir kata, semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar ke depan, jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.